Coba deh, pernah nggak kepikiran, apa sih sebenarnya yang ngebentuk kursi yang lagi kita dudukin? Atau udara yang barusan kita hirup? Jawabannya itu satu kata, zat. Kelihatannya simple ya, tapi ini adalah kunci buat ngerti cara kerja alam semesta. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, coba bayangin deh. Apa coba persamaannya bangku kayu yang keras, air minum yang bisa kita tuang, sama udara di dalam balon? Kelihatannya beda banget kan? Tapi ternyata mereka semua punya satu kesamaan yang super mendasar. Jawabannya? Ya, itu tadi. Semuanya adalah zat. Gampangnya gini, dalam sains, zat itu apapun yang punya massa dan butuh tempat alias menempati ruang. Jadi bener banget. Bangku yang padat, air di gelas, sampai udara yang nggak kelihatan di balon itu, semuanya adalah zat. Oke, jadi kita sepakat ya, bangku, air, dan udara itu sama-sama zat. Tapi kan jelas wujudnya beda-beda. Nah, perbedaan inilah yang ngenalin kita ke tiga wujud zat yang paling sering kita temui sehari-hari. Kita mulai dari yang paling gampang ditebak, zat padat. Ciri utamanya, bentuk dan volumenya itu paten, nggak berubah. Coba pikirin sebuah batu. Mau kamu pindahin ke mangkok, ke lantai, kemanapun, ya bentuknya bakal gitu-gitu aja, kaku dan stabil. Lanjut, kita punya zat cair. Nah, di sini nih mulai seru. Kalau zat cair, volumenya sih tetap, 1 liter air ya bakal tetap 1 liter. Tapi bentuknya, wah, dia nih jagonya adaptasi. Dia bakal selalu ngikutin bentuk wadahnya. Mau dimasukin ke gelas, botol, atau tumpah di lantai, dia bakal menyesuaikan diri. Dan yang terakhir ada zat gas. Ini wujud yang paling bebas, paling liar deh. Beda dari yang lain, bentuk dan volumenya sama-sama nggak tetap. Gas itu bakal selalu nyebar buat ngisi setiap sudut ruangan yang ada, nggak peduli segede apapun ruangannya. Jadi kalau kita rangkum, polanya kelihatan jelas banget kan? Yang bentuknya kaku cuma zat padat. Yang volumenya bisa berubah cuma zat gas. Nah, zat cair ini ada di tengah-tengahnya. Perbedaan mendasar inilah yang kita lihat setiap hari. Tapi pasti ada pertanyaan lagi. Kenapa sih mereka bisa beda-beda gitu? Nah, buat jawab itu, kita perlu zoom in super dekat. Masuk ke dunia yang nggak kelihatan sama mata kita, yaitu dunia partikel. Konsep utamanya tuh gini. Semua zat yang kita lihat, dari yang paling keras sampai yang paling ringan, sebenarnya isinya adalah partikel-partikel super kecil yang nggak pernah diem. Mereka terus bergerak. Nah, bedanya padat, cair, dan gas, itu semua cuma soal gimana partikel ini disusun dan seberapa bebas mereka bisa gerak. Coba kita bandingin. Di zat padat, partikelnya tuh rapat banget, teratur, kayak pasukan lagi baris. Gaya tarik di antara mereka kuat banget, makanya mereka cuma bisa getar-getar di tempat. Itu yang bikin zat padat jadi kaku. Nah, kalau zat cair, partikelnya masih deketan, tapi gaya tariknya lebih lemah. Ini bikin mereka bisa saling geser, selap-selip, makanya zat cair bisa ngalir. Dan ini makin ekstrim lagi kalau kita bandingin sama gas. Di gas, partikel-partikelnya itu jauhan, dan gaya tariknya lemah banget, hampir nggak ada. Akibatnya, mereka punya energi super besar buat gerak bebas, cepat, dan acak ke segala arah. Itu dia kenapa gas nggak pernah bisa diem dan selalu nyebar ke mana-mana. Oke, jadi kalau wujud zat itu tergantung kelakuan partikelnya, berarti bisa nggak sih kita ngutak-ngatik kelakuan partikel itu? Jawabannya tentu bisa. Dan pas kita lakuin itu, kita bakal lihat transformasi keren yang namanya perubahan wujud. Terus, pemicunya apa? Cuma satu kata, kalor, atau gampangnya energi panas. Jadi dengan nambahin atau ngurangin panas, kita itu sebenarnya lagi nyuruh partikel buat gerak lebih cepat atau lebih lambat. Dan perintah inilah yang bikin wujudnya berubah. Ada 6 proses perubahan wujud, tapi aturannya simpel aja. Kalau kita mau partikelnya makin liar dan bebas, kayak pas es mencair jadi air, atau air menguap jadi uap, kita harus kasih dia energi, alias dia harus menyerap kalor. Sebaliknya, kalau kita mau partikelnya lebih kalem dan rapi, kayak pas air jadi es, kita harus ambil energinya, alias dia melepas kalor. Contohnya ada di mana-mana. Air yang kita taruh di freezer, itu kan melepas panas ke udara dingin di dalamnya. Makanya dia akhirnya membeku jadi es. Ada lagi contoh unik, kapur barus. Pernah sadar kan kalau kapur barus di lemari lama-lama habis? Dia itu nggak meleleh loh, tapi langsung berubah dari padat jadi gas. Nah, proses itu namanya menyublim, dan itu terjadi karena dia menyerap panas dari udara. Oke, kita udah jalan-jalan jauh nih, dari dunia yang kelihatan mata sampai ke dunia partikel yang super kecil. Sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal. Emang kenapa sih semua ini penting? Apa inti yang perlu kita ingat? Intinya begini, 1. Semua yang ada di sekitar kita itu zat. 2. Wujudnya ada 3 yang utama, padat, cair, dan gas. 3.
Sifat mereka itu semua cuma soal gimana partikel-partikel kecil di dalamnya disusun. Dan 4, yang paling seru, kita bisa ngubah wujudnya cuma dengan mainin energi panas. Simpel kan? Jadi sebenarnya, ngertiin konsep zat itu bukan cuma buat pelajaran di sekolah loh. Ini tuh soal ngertiin dasar dari cara kerja dunia kita. Mulai dari siklus air yang bikin ada hujan, cara kita masak makanan, sampai gimana AC di kamar kita bisa bikin adem, semuanya balik lagi ke prinsip-prinsip ini. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kamu. Kita udah bahas 3 wujud zat yang paling umum di planet kita. Tapi, apa iya di alam semesta yang seluas ini cuma ada 3 cara buat materi nunjukin wujudnya? Coba deh pikirin soal itu. Sampai ketemu lagi. Jika video ini menambah wawasan kamu, dimohon untuk klik tombol like, komentar, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih.